I thought that I had everybody on my side, but I went and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan semangat pagi untuk memulai hari ini. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk pembelajaran komunikasi bisnis pada hari ini, kita masih dalam pembahasan penulisan surat niaga dalam bisnis. Untuk hari ini kita memasuki kepada alur surat pengaduan atau klaim dan surat perjanjian. Adapun pembahasan untuk hari ini, baik surat pengaduan atau klaim, kita akan membahas mengenai pengertiannya, alasan dikeluarkannya, ciri-cirinya, dan format dalam penyusunannya. Adapun juga yang mengenai surat perjanjian, kita akan membahas mengenai pengertiannya, aspek dalam suratnya, fungsi dan manfaat, syarat syahnya, dan struktur suratnya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai surat pengaduan atau klaim. Perlu diketahui teman-teman bahwa dalam kegiatan pembelian sebuah produk, penting diperhatikan bahwa produk yang kita beli berkualitas baik. Produk dikatakan baik apabila tidak ada kecacatan secara fisik dan tidak rusak. Bila kita memilih produk dan terdapat kerusakan pada produk kita, maka kita juga berhak mengajukan komplain atau pengaduan kerusakan barang. Pengaduan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan surat pengaduan. Masuk ke dalam pengertian surat pengaduan atau klaim. Surat ini dibuat pembeli yang ditunjukkan kepada penjual dengan maksud memberitahukan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pemesanan, rusak, terlambat pengirimannya, dan lain sebagainya yang membutuhkan penanganan khusus dari penjual. Masuk kepada alasan munculnya surat pengaduan. Yang pertama, ada kerusakan barang. Nah, pembeli berhak mengeluarkan surat pengaduan untuk penjual. Yang kedua, ada mengenai kekurangan barang. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman barang. Dan yang terakhir, yang keempat, kesalahan tidak terduga. Maksudnya, seperti warna barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang memiliki noda, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam pembahasan ciri-ciri surat pengaduan dan surat balasannya. Yang pertama, adanya kalimat ungkapan terima kasih atas komplain yang dilakukan. Kedua, ada ungkapan penyesalan atas masalah yang dihadapi oleh konsumen atau pembeli. Yang ketiga, terdapat tindakan untuk menyelesaikan kendala yang muncul. Yang keempat, berusaha meyakinkan pembeli bahwa masalah akan diselesaikan dan tidak akan terulangi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan saran jika kendala muncul di luar tanggung jawab penjual dan berupaya membantu permasalahan pembeli. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan format dalam penyusunan surat pengaduan. Jadi teman-teman, jika kita ingin membuat surat pengaduan atau klaim, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar surat tersebut dapat diproses dan diselesaikan dengan cepat. Adapun formatnya seperti kepala surat atau kop surat perusahaan, tanggal dan lokasi surat, nomor surat, alasan surat dibuat, lampirannya jika ada, alamat pengirim surat, alamat penerima surat, isi keluhannya, dan yang terakhir tanda tangan konsumennya. Jadi teman-teman, agar kalian lebih memahami struktur dan bentuk surat pengaduan yang baik dan benar, saya masukkan contoh surat pengaduan dan surat balasannya. Kalian simak dan kalian cermati ya. Selanjutnya kita
kita memasuki ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu surat perjanjian. Jadi teman-teman, melakukan kerjasama dalam dunia bisnis merupakan hal yang wajar atau lumrah. Melalui kerjasama tersebut, pembisnis tentunya ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar. Adapun hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan kerjasama, yaitu memastikan bahwa kolaborasi tersebut disertai aturan jelas dan tertulis. Maksudnya, perlu menyusun surat perjanjian kerjasama yang sifatnya mengikat kedua pihak. Masuk dalam pengertian surat perjanjian. Nah, secara ringkas, surat ini tuh berisi kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak, baik individu maupun organisasi, yang berisi mengenai pernyataan secara tertulis mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan aspek yang ada dalam surat perjanjian. Jadi teman-teman, aspek ini terdapat yang pertama, ada unsur perbuatan, yang dimana setiap tindakan atau perbuatan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian bakal mempunyai konsekuensi yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada unsur pelaku, di mana perjanjian dapat dilaksanakan setidaknya terdapat dua pihak. Kedua pihak tersebut bisa berupa perorangan atau badan hukum. Yang ketiga, unsur pengikat. Surat perjanjian ini memiliki sifat memikat semua pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, terdapat konsekuensi hukum atas segala perbuatan dari masing-masing pihak. Masuk ke pembahasan fungsi dan manfaat surat perjanjian. Nah, yang pertama ini memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban serta tindakan yang dilarang. Yang ketiga, meminimalisir terjadi sebuah sengketa atau perselisihan. Keempat, tidak akan ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, sebagai bahan penyelesaian sebuah masalah. Masuk ke dalam syarat sah surat perjanjian. Jadi teman-teman, berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 disebutkan terdapat 4 syarat sah surat perjanjian. Yang pertama, disepakati semua pihak. Maksudnya, setiap poin yang ada dalam surat perjanjian tersebut telah memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak. Yang kedua, dilakukan pihak yang cakap. Maksudnya, pihak yang terlibat dalam perjanjian ini masing-masing telah berusia dewasa dan tidak berada di bawah perwalian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Maksudnya, perjanjian ini dibuat kalau disertai adanya objek tertentu yang diperjanjikan. Objek tertentu tersebut merupakan barang yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat, kuasa halal. Maksudnya ini, kekuatan hukum pada surat perjanjian berlaku ketika di dalamnya terdapat kuasa halal yang tidak memiliki pertentangan dan ketertiban umum dan kesusilaan. Masuk ke dalam struktur surat perjanjian. Jadi teman-teman, saat menyusun surat perjanjian, ada bagian-bagian yang harus tercantum di dalamnya. Seperti yang pertama ini ada judul surat perjanjian, yang menjadi identitas utama dari surat yang dibuat. Yang kedua, ada identitas pihak yang membuat perjanjian, mengenai cakupan informasi tentang data pribadi pihak yang terlibat dalam perjanjian. Yang ketiga, mengenai premis perjanjian, yaitu keterangan singkat tentang perjanjian, tercantum latar belakang pembuatan perjanjian. Yang keempat, isi perjanjian. Isi perjanjian ini dibuat dalam bentuk per butir, disusun secara berurutan dan mempunyai kesatuan. Yang kelima, penutupan. Bagian penutup yang digunakan untuk menerangkan bahwa surat perjanjian ini digunakan sebagai alat bukti sah di hadapan hukum. Yang keenam, tanda tangan dari seluruh pihak yang terlibat termasuk para saksi. Berikut adalah contoh surat perjanjian yang saya masukkan biar kalian lebih memahaminya. Disimak dan dicermati ya teman-teman. Cukup sekian untuk penjelasan materi hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan ini kalian bisa memahaminya. Selanjutnya,
ada penugasan untuk mengukur kemampuan kalian memahami materinya. Ini tugas individu membuat surat pengaduan atau klaim dan surat perjanjian. Jadi ada 2 surat ya teman-teman. Nah, untuk ketentuannya, bentuk surat full block style atau lurus penuh bagi surat pengaduan. Untuk surat perjanjiannya, bentuk suratnya ini bebas atau bisa diikuti pada contoh sebelumnya yang ada di video ini. Nah, selanjutnya tugas ini tuh dikerjakan pada kertas folio teman-teman, ditulis tangan ya. Dan hasil tugasnya ini di-scan atau foto, kemudian kirimkan pada kolom penugasan yang tersedia nantinya di Google Classroom. Hasil pekerjaannya jangan lupa untuk disimpan pada map yang telah saya suruh siapkan pada minggu sebelumnya. Terakhir, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya ingin menitip pesan untuk kalian. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk bersyukur, dan jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.